Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan kepada kita bersama beribu-ribu nikmat. Di antaranya adalah nikmat bertemunya kita dengan bulan Ramadan. Dianugerahkannya kita kesehatan sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Salawat teriringkan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan kita sebagai pengikutnya. Semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Dari negara Australia, kami bersama Dai Ambasador Dompet Duafa untuk tahun 2025 ini akan berbagi mengenai Ramadan adalah bulan kepedulian sosial. Ketika kita berbicara Ramadan, tidak hanya bulan menahan lapar dan dahaga, tetapi ini bulan untuk refleksi diri, bagaimana kita bisa menumbuhkan kepedulian sosial kita kepada sesama. Nah, di hari ini kami Dai Ambasador untuk penugasan Australia akan sharing, berbagi bersama kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, terkhusus di wilayah Indonesia, negara kita tercinta, mengenai salah satu ibadah di bulan Ramadan, yaitu sedekah, infak, wakaf, dan zakat. Nah, dimana salah satu ibadah di bulan Ramadan yang dalam konteks sosial ini akan dilipat gandakan pahalanya. Kita mengambil dalam salah satu ayat di dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kita sudah kedatangan ahli hadis kita, Masya Ustadz Azhari Ritonga. Oke, mungkin nanti juga akan ada penjelasan dari ahli tafsir kita, Ustadz Halim. Ya. Mangga kita akan bahas ayat ini. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sodakoh, dalam arti sodakoh di sini adalah zakat. Ya. Tutahhiruhum. Khud min amwalihim shadaqatan, ambillah harta mereka, yaitu sedekah mereka atau zakat mereka. Ya. Tuzakim. Minal sodakotan, ini zakatnya, tutahhiruhum, membersihkannya, membersihkan dengan dia berzakat, dibersihkanlah harta mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dan mensucikan harta mereka. Nah, kita akan berikan perspektif hadis dari Ustadz Azhari Ritonga dan tafsirnya dari Ustadz Halim. Mangga Ustadz. Baik, jamaah yang kami muliakan, yang berkaitan dengan ayat tadi yang dibacakan Ustadz Salahuddin, terkait dengan bahwasanya setiap kita itu diminta sedikit bagian dari harta kita yang kita peroleh untuk menjadi penyuci dari harta yang lainnya. Kalau kita lihat dalam sebuah hadis, saya bacakan saja mungkin artinya. Rasulullah SAW itu sepanjang hari, sepanjang hidupnya itu adalah orang yang dermawan. Dia suka berbagi, dia jumpa orang di jalan, dia berbagi. Jadi bukan hanya sesama muslim saja, walaupun dia hidup lingkungan para sahabat, kalau dia jumpa orang asing yang menurut dia belum pernah jumpa, dia santuni kalau dia membutuhkan. Bahkan kalau kita lihat ada sebuah kisah yang sangat terkenal, Rasulullah itu hampir setiap hari menyantuni ibu-ibu tua orang Yahudi. Dan setiap hari ibu itu menggunjing atau mencaci maki Rasulullah, tapi dia tidak peduli. Dia berbuat baik. Dalam hadis itu disebutkan Rasulullah SAW adalah orang yang dermawan. Dan ketika Ramadan hadir, Rasulullah min ajwadin nas, dia menjadi orang yang lebih dermawan daripada di luar Ramadan. Jadi kalau kita lihat dari sini, kenapa Rasulullah mencontohkan ini? Karena ternyata berinfak, bersedekah, dan lain-lain itu, peduli terhadap sosial, itu bukan hanya berperan ketika di dunia, tetapi juga ketika di akhirat. Karena dalam ayat lain di situ disebutkan, Allah terangkan, salah satu penyesalan orang yang sudah mati, yang sudah menjadi jenazah di dalam kubur adalah dia selalu berdoa, Rabbi arji'udi, ya Allah pulangkan aku. Ya Allah pulangkan aku, ya Allah. Kenapa dia minta pulang? Mau ngapain rupanya dia pulang? Ternyata di ayat lain Allah sebutkan, laula akhartani ila ajalin fa asaddaqo.
Ya Allah, kalaulah misalkan engkau kasih aku jatah pulang sebentar saja, fa asaddaqa wa aku minas solihin. Kalimat sedekah yang pertama dia minta, supaya dia bisa bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu bagian dari amal yang tetap mengalir ketika kita sudah wafat. Maka selagi kita hidup, manfaatkan harta kita ini supaya kita bisa membangun, bisa membantu orang sekitar kita, peduli terhadap lingkungan dan sosial. Wallahu a'lam bishawab. Nanti saya dilanjutkan oleh Ustadz Nur Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih waktunya Ustaz Suradin dan Ustaz Rifongga. Mungkin untuk menjelaskan bagaimana khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, saya akan berawal dari ayat yang juga wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sesungguhnya kami menguji seseorang itu dengan yang baik dan dengan yang buruk, itu semuanya adalah ujian. Bisa jadi musibah yang ditimpa oleh saudara-saudara kita, bisa jadi Allah menjadikan yatim tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, itu karena ada ujian bagi kita yang dilebihkan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memberikan kita lebih hartanya, maka Allah memberikan musibah bagi sahabat-sahabat kita yang lainnya. Karena apa? Allah ingin menguji, bersyukurkah kita? Atau maukah kita mensucikan harta kita dengan zakat, dengan sedekah, dengan wakaf, sehingga apa? Harta yang Allah amanahkan kepada kita, kita gunakan semestinya. Allah menitipkan 1 juta kepada kita, maka 100.000 bisa jadi itu adalah hak orang yang Allah berikan musibah di tempat yang lain. Bisa jadi Allah memberikan kita 1 miliar, 100 jutanya adalah hak fakir miskin yang berhak untuk menerimanya, dan itu bukan hak kita, dan itu adalah ujian bagi kita. Maka marilah kita bersama-sama aktif, marilah kita bersama-sama sadar bahwasanya rezeki yang Allah berikan kepada kita itu adalah ujian, yang dimana di situ juga ada hak orang lain. Mungkin Baik. itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Ustadz Azhari, terima kasih Ustadz Halim atas pemaparannya, kebersamaan kita di siraman rohani Telaga Hati dari negeri Kangguru. Dan as we know, seperti kita ketahui, that wealth is trust from Allah. Harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, and we are accountable for how to earn, to spend, and to distribute it. Dan kita bertanggung jawab terhadap harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk apa, dari mana kita belanja, dari mana kita dapat, kemana kita belanjakan, atau kemana kita distribusikan. Oleh karenanya, mari kita buka hati kita buka uluran tangan kita untuk membantu orang lain di bulan yang penuh berkah ini. Karena sebagaimana terjelaskan oleh Ustadz Azhari Ritonga, bahwa Rasulullah SAW adalah ajwadunas wa yakunu ma ajwad di Ramadan, dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Maka kita sudah selayaknya, sepatutnya mencontoh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan contoh kepada kita agar kita meningkatkan ibadah sedekah kita, ziswaf kita selama bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ahli sedekah. Amin. Dan diberikan kita kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sharingnya. Kami Dai Ambasador Australia dari negeri Kangguru mengucapkan kepada hadirin semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa. Mari berzakat, berinfak, bersedekah, dan berwakaf di dompet Du'afa, lembaga amil zakat terpercaya. Dai Ambasador Dompet Du'afa 2025. Meretas dakwah, melintas batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan keren yang gak ada obat.